Mungkin secara keseluruhan dulu ya, ini film film tentang dunia game gitu. Oh, dunia game. Oke gitu. Jadi di dunia game ini ada salah satu NPC mainkan. Jadi kayak ya kalau opinian suka main game gitu kan, kalau ada yang cecungup-cecungupnya itu yang nggak bisa dimainin ya itu NPC. Oke gitu. Tapi bagusnya untuk lebih jelas mungkin ada yang lebih expert kali. Iya, ini bau-baunya nih ya, sebelah gua nih bang. Bau-baunya sih sebelah gua bang. Ini kayak apa ngendes-ngendes gitu. Iya bang, soalnya auranya itu terasa banget. Sudah kecium ya? Iya, udah kecium auranya nih. Oke, silakan mungkin saya kasih Bang Farudin untuk menjelaskan Free Guy itu kayak gimana sih? Lu ngomongin apa sih? Gue juga bingung. Gue dari bingung. Ini ngomongin apa sih? Ini kita udah film movie bang. Ini kita ngomongin film. Oke. Makasih nih diundang di acara film movie-nya. Ini bagi gua keren. Sama-sama, Bang. Dijawab lagi. Agak jadi jawab sama-sama. Oh my god! Gua Hari, Gua Maul. saya Fahrul. Berjumpa lagi dengan kita di Film Movie. Nah, ya namanya yang film movie gitu. Coba lu jelasin deh, apa sih film movie itu? Oh, dijelasin dulu ya. Iya dong. Oh iya, oke. Pertama kali kita jelasin tentang film movie. Aja ya. First ini ya, Iya. first take. First. Wah, mantap sekali. Anjir. Jadi gini opinian. Kalau opinian tahu kata filosofi. Filosofi itu terdiri dari dua kata ternyata opinian. Filo itu rasa cinta. Iya. Sofi itu adalah kebijaksanaan. Jadi apa Jadi tuh? filosofi itu kan cinta, kebijaksanaan kan. Nah. Sedangkan kalau film movie itu kan berarti filo itu kan udah cinta, movie itu film. Film cinta dong. Bukan juga film cinta. Ya Allah. Bukan, ini nggak boleh nyebut merek lagi ya. Begitu ya, nggak boleh nyebut merek. Jadi film movie itu berdasarkan dari kita cinta terhadap film-film gitu. Oh, gitu. Terus Ini film movie ini mau kita apain nih? waduh, nggak masa diapain gitu kan? Ini bukan barang. Oh, Ini juga iya. bukan barang. Jadi kita bakal bahas film-film gitu, mereview secara lebih dalam, komprehensif. Oke. Anjay. Komprehensif ya. Yoi. Iya ya. Iya. Ngomong-ngomong soal film sih sebenarnya nih Bang ya. Iya. Gue ini baru nonton film namanya Free Guy. Friga. Iya. Oke. Gue pernah tuh kayaknya. Pernah nonton film ya? Kayaknya pernah gue sekali deh kalau nggak salah. Sekali ya, iya. Iya. Abang tahu ini nggak yang Ryan Reynolds itu, yang main ini ya, main Deadpool ya Bang ya? Deadpool. Kalau yang main Deadpool. Iya, betul. Green Lantern Oh, Green Lantern ya, iya Green Lantern. Itu gua nonton itu, bagus banget sih. Keren Bagus banget. ya? Bagus Oke. banget itu. Mungkin secara keseluruhan dulu ya, ini film film tentang dunia game gitu. Oh, dunia game. Oke gitu. Jadi di dunia game ini ada salah satu NPC, non playable character atau pemain yang tidak bisa dimainkan. Jadi kayak ya kalau opinian suka main game gitu kan, kalau ada yang cecungup-cecungupnya itu yang nggak bisa dimainin ya itu NPC. Oke gitu. Tapi bagusnya untuk lebih jelas mungkin ada yang lebih expert kali. Iya, ini bau-baunya nih ya, sebelah gua nih bang. Bau-baunya sih sebelah gua bang. Ini kayak apa ngendes-ngendes gitu. Iya bang, soalnya auranya itu terasa banget. Sudah kecium ya? Iya, udah kecium auranya nih. Oke, silakan mungkin saya kasih Bang Farudin untuk menjelaskan Free Guy itu kayak gimana sih? Lu ngomongin apa sih? Gue juga bingung. Gue dari bingung. Ini ngomongin apa sih? Ini kita udah film movie bang. Ini kita ngomongin film. Oke. Makasih nih diundang di acara film movie-nya. Ini bagi gua keren. Sama-sama, Bang.
Dijawab lagi. Agak jadi dijawab sama-sama. Menarik yang pertama diceritain tadi tentang film Free Guy. Tapi kita asumsikan bahwa orang yang ngelihat obrolan kita ini udah nonton film Free Guy. Karena kalau belum sebaiknya jangan nonton. Oh. Bukan jangan nonton film Free Guy ya, jangan nonton obrolan ini. Oke. Karena ini spoiler alertnya ada. Ya, ada di sini mungkin di bawah atau di Kecuali gampang memang, ya. kecuali memang Ya. teman-teman orang yang suka spoiler, karena ada juga orang yang hobi spoiler. Saya sendiri agak bingung kok ada orang yang hobi spoiler, tapi ya namanya orang beda-beda. Mungkin dia masokis. Mungkin dia masokis suka rasa sakit gitu. Oh, gitu. Sakit. Free Guy ini tadi sedikit dijelasin oleh Maul, cerita tentang dunia game. Jadi Dunia game. Free Guy ini memang Oke. banyak dijadikan rujukan sebagai salah satu film tentang metaverse. Selain Ready Player One ya, Res ya. Iya. Satu lagi itu Ready Player One. Selain Ready Player One, karena memang dia berceritakan tentang dunia lain. Bedanya kalau di Free Guy ini memang dia ngomongin tentang dunia game itu sendiri. Nah, yang sedikit lebih detail mengingatkan bagi yang sudah nonton, saya yakin semua pada tahu bahwa di dalam sebuah game itu kan memang ada dua jenis karakter. Oke. Satu itu player, artinya ada orang realnya di luar. Yang mainkan karakter yang itu ya. mainkan karakter Oke, itu. oke. Sehingga yang di dalam itu cuma karakter si player, dan kedua tadi yang dijelasin si Maul, NPC. NPC. Ya. Non player karakter atau non playable karakter. Oke. Yang Karakter. ini lebih jelas kayaknya. Iya. Dibandingkan Bukan penjelasan si Maul tadi. bukan karena saya lebih jelas, memang Maulnya yang tidak jelas. Iya benar. Lu nggak jelasin bro. Iya, makanya orangnya ceweknya kabar kan karena tidak diberi kepastian, Wah, harus iya. beri kejelasan dong. Mohon maaf kepada opinian saya. Kalau kita ingat di film itu, ingat gak perbedaan paling mendasar dari segi penampilan antara si NPC dan player itu apa? Kostum. Kostum ya. Iya, dia Kostum, punya kayak apa tersendiri gitu loh. Iya, jadi Khusus kayak memang senjata khusus ya. gitu. Kalau itu player ya, udah keren lah bajunya. Gigi khusus gitu. Iya kan style banget gitu kan, Iya, keren banget bro. gitu kan. Ada yang lebih spesifik lagi apa kira-kira? Yang pas dari awal pun dia sudah menjelaskan. Oh, iya. Ciri-cirinya kalau si player itu yang bahkan nggak bisa diajak ngobrol mereka itu karena dia menggunakan apa? Apa? Oh, kacamata. Kacamata Ya. Kacamata. Jadi- Jadi baru sadar tuh kalau kacamata. Iya. Semua player di karakter itu semua menggunakan kacamata. Oh iya. Sementara NPC yang ada di situ itu tidak menggunakan kacamata. Ya, tapi ini kita berdua gak pakai kacamata, bukan NPC kan? Makanya sejak Bapak Rudi nih. awal, Jangan-jangan kita ini NPC lagi iya. makanya sejak awal saya bingung kok ada acara ini sebab seharusnya kita tidak bertemu. Oh iya, kita beda Karena- kasta bro. Iya, kita beda kasta banyak. NPC. Ingat si Free Guy, si guy itu di Free Guy itu bahkan diingatkan oleh temannya Buddy. Jadi saking tidak pentingnya karakter ini, opini ya, itu namanya aja nggak dikasih, dia cuma disebut sebagai guy. Bukan gay loh ya, guy. Jadi mereka itu bahkan merasa tidak pede untuk ngobrol dengan Player ya. player. Oke. Sebab dunia yang dilihat dengan kacamata player itu memang Berbeda. tidak sama. Tidak, berbeda ya. Ada efek-efeknya gitu ya? Ada Ada efek. efek-efeknya. Iya, baru ingat baru. Dan Kalau lagi buka kacamata gitu, ada sesuatu yang kalian nggak lihat gitu loh. Lu coba dibuka lagi bang. lu berani cobain kan? Aduh. Sama seperti di cerita itu ada bahkan tokoh yang bahkan dia tidak berani menggunakan kacamata. Pada waktu Itu gua. si guy tercerahkan, Heeh. dia kan ngasih nawaran kacamata ke temannya si Buddy. Oh iya. Si Buddy itu kan tidak berani. Ya security itu ya? Security. Mirip kayak si Maul kayaknya. Gua challenge, kira-kira lu berani nggak menerima kenyataan bahwa lu sebenarnya itu habis? Waduh. Dan pada waktu lu gunain kacamata hero ini, karena kan kami di situ hero. Mohon maaf, bukan cuma player. We are heroes. Anjir. Pahlawan ya. Pahlawan bro. Pahlawan. Gak kayak kita dong bro. Iya.
ya kita mah cuma di jalan aja di pinggiran. Tapi gitu. bisa aja. Bisa. Wah, ini yang karakter gayanya bro. Oh, boleh. Pakai dulu dong kacamatanya biar jadi karakter guy. Gue coba ya. Iya coba. Coba dulu. Jangan-jangan ternyata benar. Wah, Sebentar, tapi lu sebelum pakai, Iya, gua iya. hitung sampai 3. 1, lu tutup mata, lu bayangkan kondisi di sekitar kita. Oke. Lu ingat baik-baik 1. 2, lu pasang. Waktu gua bilang 3, baru lu buka dan lu lihat apa di sini. Oke. ini kayak surprise gitu ya. Udah mulai serius. Happy birthday gitu. Tahu-tahu ada kejutan gitu kan. Tidak expect. Oke. Lu siap ya. Oke. Oke. Lu perhatiin dulu, lu udah ingetin kondisi di sini. Oke. Ya gedung-gedung banyak. Oke. Udah. 1. Ini gue bayangin ya. Oke. Oke. 2. 2 gue pakai. 3. Beda banget. Beda kan? Gue buka. Wah, nggak sama, Ul. Nggak sama. Sama. Penasaran lu mau cobain, Ul? Lu penasaran? Iya. Gue penasaran sih bang ini. Oke. Tapi kira-kira lu udah cocok nggak? Terus lu perhatiin ke gua, lu perhatiin baru geser ke sana ya. Coba. Tapi hati-hati pakainya, Ul. Iya, hati-hati bro. Ini khusus player ya. Iya. Khusus player. Sama caranya. 1, tutup mata lu, Ul. Perhatiin dulu kan tadi. Ya, perhatiin dulu kita. Iya, perhatiin dulu. Saya perhatiin. Suka Iya, saya hati perhatiin. aja. Iya. Suka hati aja, Ul. Iya. Oke. Oh, di situ ada kamar api. 2, baru nanti lu tutup, lu pakai. 3 bukan. Tar dulu. Gua yang itu. Oh. Udah mulai serius nih, kayaknya gue harus 1. Belum 2. Oh, belum. Lu pakainya aja udah bermasalah lu. Emang kacau kayaknya. Gue lagi lu buka mata lu memang gak meyakinkan lu dari awal lu. 1, tutup. 1 lu bayangin. 2, lu pakai. 3. Gimana bro? Kena surprise beneran bro itu bro. Happy birthday. Beneran kaget bang. Beneran kaget. Aduh. Tapi kita ngomongin serius ini. Oke. Kalau dalam konteks filosofi, cerita si Guy yang kemudian tercerahkan melihat ternyata dunia tidak sama dengan saat dia menggunakan kacamata atau enggak, opinian itu sebenarnya simbol salah satu pelajaran dalam filosofi klasik. Dalam filosofi barat klasik ada satu tokoh namanya Plato. Orang biasa menyebutnya Plato, ada juga menyebutnya Platon. Plato ini di SpongeBob. Santai. Bang. Lagi. Tokoh Plato ini dia membela gurunya Socrates, salah seorang filsuf yang dihukum mati karena dia mengungkapkan kebenaran. Dia membuat orang-orang di Yunani waktu itu gelisah dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya. Makanya memang dia menjadi simbol di tokoh Yunani klasik sampai Socrates. Nah, Plato menjelaskan cerita tentang kondisi gurunya dengan sebuah analogi. Kata dia, di sebuah gua ada sekelompok orang yang sejak kecil dia itu ditawan. Dia ditawan cuma bisa bersender ke tembok, baik dia duduk, berdiri maupun baring, dan hanya bisa melihat satu sisi tembok. Pada saat dia ditawan itu. Pada saat dia ditawan, sejak kecil dia hanya bisa melihat satu sisi tembok dan melihat bayang-bayang yang ada di depan. Dia menganggap bayang-bayang itulah kenyataan sejak kecil sampai dewasa. Padahal sebenarnya kalau misalnya ini tembok, ya, kalau misalnya ini tembok,
di sini orang-orang itu bersandar, dia melihat di sini sisi bayang-bayang. Ada 50 ribuan sih mau. Kaya raya kawan kita ini. Lu banyak duit bro. Gue pinjam ya. Kebetulan duitnya di situ doang lagi di dompet kosong. Dia melihat di sisi tembok ini itu bayang-bayang. Karena di belakang sini ada obor. Ada obor, ada apinya, dan orang-orang yang menjaga gua, yang menawan mereka itu jalan membawa sesuatu benda-benda di atasnya. Jadi kalau dia misalnya membawa kendi, di sini muncul bayangan kendi. Di sini dia misalnya membawa gambar hewan, kucing, di sini muncul bayangan kucing. Dan seterusnya begitu. Setiap hari. Sehingga dia berpikir bahwa apa yang dia lihat itulah kenyataan. Dia tidak tahu kenyataan yang sebenarnya, bahwa itu hanya bayang-bayang. Karena dari kecil cuma itu yang dia lihat. Selain tentu sesamanya ya. Itulah dunianya, itulah realitas, itulah kenyataan. Nah, suatu ketika salah seorang dari mereka itu lepas. Dan pada waktu dia lepas, dia ke belakang tembok. Di sini kan pintu gua nih. Dia di belakang tembok, dia melihat api itu, dia kaget. Apa sesuatu yang menyilaukan ini? Awalnya dia merasa silau, kebingungan. Tetapi dia kemudian melanjutkan keluar dari gua dan lebih silau lagi karena itu melihat matahari yang jauh lebih terang. Beberapa saat dia silau, tidak bisa melihat, tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sangat nyata dan itulah kenyataan sesungguhnya. Dia tidak lagi melihat bayangan kendi. Dia tidak lihat lagi bayangan kucing. Dia tidak lagi melihat bayangan anjing, pohon dan yang lain-lain. Tetapi anjing, kucing, kendi dan semuanya yang real di alam. Itulah yang dialami si free guy. Pada waktu dia yang tadinya melihat seperti ini, dia pikir itu nyata. Tetapi ketika dia menggunakan kacamata, dia sempat surprise, happy birthday. Dia seperti orang yang keluar dari gua dan melihat loh. Ternyata tadi di sini ada tombol-tombol. Tadi hari lihat kan di sini tadi ada semacam logo-logo. Ada kayak ini. Iya. Terus di sini juga ada tulisan. Mau tidak? Ya, Belum bang, sampai. tapi gua kok beda ya? Tadi ada apa di depan gua tuh beda lah bang. Gua bilang Iya. lu sampai cocok. Belum orang semua siap. Badi itu baik, dalam cerita itu Badi itu baik, tapi dia sadar diri, dia belum sanggup menerima kenyataan. Itu dia. Nah, intinya. Lanjut cerita si Plato tadi. Ketika orang ini keluar dan melihat, menikmati kenyataan, di situ dia betul-betul terpukul. Tapi sampai kemudian akhirnya menerima kenyataan bahwa oh inilah yang benar-benarnya. Dan akhirnya dia masuk kembali ke gua menceritakan itu kepada temannya. Temannya semua mengatakan dia gila. Semua temannya merasa terganggu. Temannya sama seperti si Badi yang tidak berani menerima kenyataan. Bedanya kalau Badi masih baik, tapi di cerita ini dia tidak baik. Akhirnya apa? Karena orang ini ngotot menceritakan bahwa ada sesuatu yang nyata di luar goa dan yang selama ini kita lihat hanya bayang-bayang. Mereka beramai-ramai membunuh orang itu. Itulah yang terjadi simbolik pada gurunya Socrates yang meninggal itu. Mati tuh. Mati dalam cerita itu. Dibunuh. Iya. Ya dibunuh pasti mati ya. Iya sih. Ya, Karena kalau nggak sampai mati nggak kita kira-kira membunuh. Iya, aku kira baik kan ternyata bawa teman ya. Iya. Anjir. Tapi gue sebenarnya persen tuh gak enak ini. Gue kalau cerita kenyataan yang sebenarnya lu pada juga udah siap menerima maka. Gue mau cerita lo. Ya, gimana tuh? Tapi pasti dulu jaminan. Gue aman gak nih? Jangan sampai gue kayak kasus tadi. Tiba-tiba karena merasa terganggu, tidak nyaman dia. Ini kalau perlu kamera di off aja.